Tubuhnya selaku kuasa hukum dari masyarakat Hako terkait dengan masalah hukum Kepala Ohoi Hako, yaitu ijazah palsu. Dan kemarin kami dengar bahwa pihak kuasa hukum menyurati DPRD untuk melakukan RDP dengan pemerintah daerah Maluku Tenggara dalam hal ini bagian hukum. Sudah sejauh mana proses RDP itu sendiri, dan kami dengar bahwa kemarin dilakukannya? Baik, yang pertama kemarin kami tidak diundang ya selaku pihak yang melaporkan ke pemerintah daerah melalui DPR untuk memfasilitasi kami bersama DPR dan pihak kabak hukum ya untuk menjelaskan duduk permasalahan yang sesungguhnya, tetapi kami tidak diikut sertakan. Tetapi ada catatan yang perlu saya jelaskan di sini bahwa maksud dan tujuan kami melaporkan itu untuk meminta rapat dengar pendapat dengan kabak hukum beserta DPR melalui Komisi 1. Itu inti poinnya adalah kita ini bahwa Permendagri 82 dengan jelas mengamanatkan pasal 7 itu ketika seseorang yang notabene dia kepala desa lalu dihadapkan dengan masalah hukum, cukup dengan nomor register perkara, maka yang bersangkutan harus diganti karena ancaman hukumannya itu di atas 5 tahun. Tetapi kami sangat sayangkan kemarin ada bahasa-bahasa yang disampaikan bahwa kami tidak melengkapi ijazahnya, kami tidak melengkapi ini. Sebenarnya inti poinnya bukan di situ. Karena DPR bukan lembaga peradilan untuk menguji atau memperlihatkan bukti-bukti di hadapan DPR. Tetapi DPR adalah kepanjangan tangan dari masyarakat, yang mana kepanjangan tangan itu sesuai dengan Permendagri itu, maka kami mempertanyakan wibawa daripada pemerintah untuk menerapkan aturan perundang-undangan yang mana sesuai dengan Permendagri itu ketika kepala desa yang bermasalah hukum harus diganti sehingga ada wibawa pemerintah di situ. Tetapi lagi-lagi bahwa saya lihat perkembangan terkait dengan kasus yang dihadapi oleh kami melaporkan dugaan ijazah palsu kepala desa Hako ini, sampai dengan proses hukum yang tercatat nomor register perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri Tual itu dengan nomor 7 garing Pit B garing 2020 garing 2021 garing PN titik tul itu inti poinnya seharusnya di situ. Karena Permendagri menyebutkan pasal 7-nya huruf C itu cukup dengan nomor register perkara. Maka itu ketika nomor register perkara itu ada dan DPR selaku ini bisa mengutus orang untuk apa atau staf untuk menanyakan betul nomor register perkara itu ada atau tidak. Begitu pula kabak hukum yang seharusnya sudah diperiksa di pengadilan selaku saksi pada saat itu sudah mengetahui duduk persoalan perkara ini, maka secara hukum harus diganti karena mereka sudah mengetahui bahwa sesuai dengan Permendagri ini mengatur bahwa ketika bermasalah hukum yang ancaman hukumannya di atas 5 tahun harus diberhentikan. Tetapi lagi-lagi sampai dengan sekarang, sampai dengan saat ini tidak diberhentikan sama sekali. Kami tidak tahu apa penyebabnya, apakah pemerintah daerah kurang nyali ataukah pemerintah daerah tidak memperhatikan Permendagri tersebut. Ya itu kita tidak tahu persoalannya. Iya. Tapi selama ini kemarin tidak diundang ya, kuasa hukum tidak diundang. Selama ini ada koordinasi sebelum RDP dilakukan, ada koordinasi dengan pihak pemerintah daerah atau tidak, sehingga masalah ini clear sehingga tidak ada RDP. Tapi sekarang melakukan RDP dengan. Jadi kemarin kami membawa surat itu di poin terakhirnya itu kami meminta memfasilitasi dengan pihak pemerintah dengan RDP dengan DPR Komisi 1. Waktu dengan ini kami serahkan kepada DPR untuk menentukan. Tetapi kami tidak diikutsertakan. Saya tidak tahu alasannya apa, tetapi RDP-nya sudah berjalan. Lalu saya kronologisnya saya menghubungi ketua DPR, sehingga ketua DPR sampaikan bahwa RDP sementara jalan, maka saya utus masyarakat Hako beberapa untuk menyimak itu rapat dengar pendapat bersama pemerintah itu. Tapi keberadaan DPR seharusnya mempertanyakan kenapa pemerintah daerah tidak mengganti. Ya. Intinya itu ya. Intinya di situ.
harus sehingga pemerintah bisa menjelaskan, khusus bagian hukum menjelaskan kenapa sampai mereka tidak mengganti. Karena sesuai dengan anjuran Permendagri itu harus diberhentikan untuk sementara. Tetapi nyatanya kan tidak diberhentikan. Maka maksud dan tujuan kami menyurati DPR itu untuk mempertanyakan sebagai kepanjangan tangan dari masyarakat, untuk mempertanyakan hal tersebut kepada pemerintah daerah, khusus bagian hukum. Seperti itu. Iya, tingkat terakhir ini RDP atau ada jalur-jalur lain yang dilakukan oleh kuasa hukum terhadap kasus ini? Karena kami dengar bahwa proses hukum sedang berjalan juga, jadi pengadilan ya? Jadi proses hukum ini sementara berjalan, hari Kamis itu putusan, maka kami berharap bahwa apapun putusannya, yang keluar adalah menghukum, karena di situ pada saat tuntutan itu dituntut dengan denda 12 juta dengan subsidiar kurungan 3 bulan. Apapun hukumannya harus diganti. Kenapa diganti? Ketika misalnya dia dihukum dengan hukuman denda, maka harus itu diganti karena itu merupakan hukuman. Dan syarat menjadi dia menjadi kepala desa itu sudah tidak terpenuhi lagi, sehingga perlu diganti. Maka saya menghimbau kepada pemerintah daerah, tolonglah memperhatikan hal-hal yang seperti ini sehingga tidak terjadi keresahan di tubuh masyarakat. Masyarakat selama ini sudah, dan hal-hal ini harus menjadi hal yang penting, harus diteliti secara matang-matang sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kenapa? Proses kepala desa saat ini bergulir di setiap hoi, apa semua terjadi. Maka yang namanya ijazah ini harus diseleksi dengan baik-baik, karena kalaupun ada saat ini dituntut cuma dengan denda seperti ini, ya kita bisa ini bahwa membuka peluang pengguna ijazah palsu ini akan bertambah, karena orang cuma cukup didenda dengan 12 juta, lalu mereka sudah menikmati anggaran dana desa yang cukup banyak selama ini. Apalagi ya saat ini kita tahu bahwa dana desa itu cukup fantastis, diturun ke ohoi-ohoi seperti itu.